teman-teman, Etana is here. Are you okay? Ya, jadi ini Etana mau pakai karakter PNG aja dulu daripada L2D karena ternyata berat juga ya pakai L2D, and I just realized the reason why it took so long for me to upload new videos. Ya karena pakai L2D jadi lebih besar gitu memorinya. So ya, aku harap kalian masih bisa enjoy videonya walaupun karakter aku hanya kedip-kedip. Ya, jadi setelah kemarin kita sudah membahas tentang sexual consent, sekarang Etana pengen membahas tentang sexual readiness, atau bahasa Indonesianya adalah kesiapan seksual. Jadi pertanyaan besarnya adalah, udah siap emangnya? Sudah siapkah kalian? Oke, jadi di sini Etana mau scroll down dulu ya. Oke, jadi hal yang akan Etana bahas itu ada beberapa. Yang pertama itu ada tentang hasrat seksual, terus nilai yang terkait dengan seksualitas, dan juga checklist sebelum mengambil keputusan untuk melakukan hubungan seksual. Tapi ini Etana mau bagi jadi dua, jadi kayak poin 1 dan 2 dulu, dan poin ketiga nanti. Atau mungkin kalau Etana mood ya, kayaknya satu-satu aja gak sih guys? Suddenly aku kepikiran, aku pengen bikin video pendek-pendek gitu ya, karena aku ngerasa ya mungkin video 15 menit 20 menit itu kepanjangan, jadi kenapa tidak pendek-pendek aja ya, namanya juga lagi nyoba-nyoba. Oke, jadi kita mulai dulu yuk dari background of this material, atau kayak latar belakangnya gitu. Nah, ini ada jurnal atau artikel penelitian dari siapa nih? Donnell dan Utomo dan juga McDonald. Tahun 2020, judulnya adalah Premarital Sex and Pregnancy in Greater Jakarta. Nah, di sini teman-teman, studi menunjukkan bahwa kebanyakan anak muda di Indonesia itu sebenarnya masih menghormati kesucian pernikahan, keluarga, dan pentingnya keluarga, dan juga kadang mereka juga masih menghargailah keperawanan perempuan gitu. Namun demikian, sebenarnya anak muda juga di Indonesia saat ini punya kendali yang lebih besar atas kehidupan mereka daripada generasi yang lebih tua, sehingga menghasilkan kebebasan yang lebih besar untuk berhubungan dengan lawan jenis dan juga untuk mengeksplorasi seksualitas mereka. Nah, di sini teman-teman, setidaknya sekarang seks pranikah atau seks sebelum nikah itu telah diterima daripada zaman dulu ya. Dan ini diterimanya tuh di kalangan anak muda. Mungkin mereka yang sudah tua masih menolak, tapi sekarang anak muda zaman sekarang tuh udah lebih aware, lebih sadar tentang seksualitas. Apalagi kalau di sini konteks hubungan tentang cinta atau hubungan yang diharapkan mengarah pada pernikahan, atau dalam kasus laki-laki nih untuk mendapatkan pengalaman seksual. Yang perlu diingat, sayangnya seks itu masih jadi hal tabu di masyarakat Indonesia, sehingga seks pranikah itu dilarang dan menyebabkan rasa malu yang mendalam bagi keluarga. Di sini juga ada alasan kalau layanan keluarga berencana pemerintah secara hukum itu dibatasi untuk pasangan yang sudah menikah. Jadi yang belum menikah tuh belum bisa mengakses layanan itu. Dan juga pendidikan tentang kesehatan seksual dan reproduksi itu juga masih terbatas di sekolah. Iya, itu teman-teman. Oke, mari kita lanjut. Iya, ini tentang hasrat seksual dulu deh ya untuk video yang pertama. Di sini kita kenalan dulu apa itu hasrat seksual ya sebelum kita ke komponen.
Hasrat seksual itu adalah dorongan atau keinginan untuk terlibat dalam aktivitas seksual. Perlu diperhatikan bahwa hasrat seksual adalah sesuatu yang normal untuk dimiliki manusia. So if you have sexual desire, ya, that's normal. Nah, untuk mengerti lebih jauh, baru kita masuk ke komponen dari hasrat seksual, di mana itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, biologis, atau itu dorongan ya, drive. Terus kedua, psikologis individu dan hubungan dengan orang lain. Motifnya apa? Orang melakukan hubungan seksual gitu ya, atau kenapa ada dorongan itu. Terus yang ketiga adalah cultural atau lingkungan, wish, keinginannya tuh datangnya dari mana. Oke. Nah, sebenarnya untuk hasrat seksual cuma di slide ini aja sih, teman-teman. Ya. Jadi ini videonya singkat gitu. Jadi aku bakalan langsung selesai setelah bagian ini. Habis itu lanjut lagi untuk video yang kedua, oke? Ya, jadi di sini kita bahas dulu dari komponen biologis, dan itu terdiri dari beberapa hal. Yang pertama itu adalah hormon. Hormon kayak testosteron, estrogen, dan androgen. Ketiga hal itu berperan penting dalam ada dan tidaknya hasrat seksual seseorang. Kalau misalnya hormonnya itu nggak balance atau mungkin rendah ya hormonnya, bisa aja orang nggak punya hasrat seksual. Tapi kalau lagi tinggi-tingginya, lagi banyak-banyaknya itu diproduksi hormonnya, ya seseorang akan tinggi juga hasrat seksualnya. Yang kedua, hipotalamus. Nah, ini bagian otak nih ya teman-teman ya. Ini adalah sistem syaraf pusat yang berfungsi untuk mengatur peredaran hormon di dalam tubuh. Ya, hormon yang tadi aku sebutin itu ya. Jadi ini ibaratnya bosnya ya, bos yang ngatur tuh hormon yang munculnya. Nah, terus lanjut. Yang ketiga adalah panca indera, seperti penglihatan, sentuhan, pendengaran, dan penciuman. Itu semua dapat merangsang timbulnya hasrat seksual. Kalian ngelihat sesuatu yang cakep, sesuatu yang menarik, sesuatu yang seksi, timbulkan hasratnya. Kalian disentuh dengan cara tertentu, bisa timbul juga. Kalian mendengar sesuatu, apalagi kalian tipe orang yang kayak lemah terhadap suara orang gitu ya, iya muncul juga tuh hasratnya. Nah, penciuman itu misalnya kayak wangi parfum. Kalian tahu kan ada wangi parfum tertentu yang menimbulkan hasrat seksual gitu. Ya, itulah dari komponen biologis. Sebenarnya ada lagi sih, kayak misalnya komponen dalam biologis tuh masih ada neurotransmitter atau bagian lain dari sistem syaraf pusat. Tapi intinya adalah 3 hal tadi. Terus kedua, itu adalah komponen psikologis. Itu juga ada beberapa ya. Ada berapa tuh? 1, 2, 3. Ada 3. Dikatakan kalau komponen inilah yang memegang peran utama dalam hasrat seksual seseorang. Yang pertama adalah kondisi mental kita pribadi. Apakah kita merasa senang, sedih? Ya pokoknya kalau kalian cek tuh wheel of emotions itu kan banyak ya, perasaan kita macam-macam. Emosi kita juga macam-macam. Ya kalau kita lagi mood bisa muncul hasratnya, kalau kita lagi nggak mood ya nggak muncul hasratnya gitu. Yang kedua adalah kondisi hubungan interpersonal kita dengan orang lain. Apakah kita lagi suka, tertarik, sayang sama orang lain, atau malah kita kayak lagi nggak suka sama pasangan kita misalnya. Ya kalau misalnya ada rasa gedek, ada rasa marah, kesel, ya gimana mau nafsu gitu kan, gimana mau punya hasrat gitu. Jadi kayak kondisi hubungan kita sama orang lain. Terus yang ketiga, ini terakhir, adalah konteks kita sama
ya orang lain itu. Nah, kenapa aku bilangnya orang lain bukan pasangan ya? Karena hasrat seksual tuh bisa muncul di luar dari pasangan juga. Misalnya crush, ya, cem-ceman, doi tuh. Jadi kalau ini yang terakhir itu tentang berapa lama hubungan kalian, apakah kalian itu punya komitmen atau enggak, kalian setia enggak sama satu sama lain gitu. Ya itulah. Jadi memang keinginan atau dorongan individu untuk melakukan aktivitas seksual itu bakal dipengaruhi banget sama keadaan psikologis individu tersebut. Yang ketiga, finally, itu adalah komponen kultural dan sosial. Kultural itu budaya ya teman-teman. Seperti apa maksudnya? Yang pertama, keputusan itu bisa terkait perilaku seksual yang sesuai menurut pasangan itu. Ini keputusan bersama ya. Setiap orang, setiap pasangan itu punya cara pandang yang berbeda. Dan itu ketika kalian melakukan aktivitas seksual, yaitu adalah keputusan bersama. Jadi ini seperti kalian menimbang. Terus yang kedua, itu adalah rasa malu dan bersalah yang timbul setelah berhubungan. Sebenarnya datangnya dari mana sih rasa malu dan bersalah ini? Coba deh dipikirkan kembali teman-teman. Karena ajaran yang kita pegang kah? Maksudnya selama ini kita diajarin sama orang tua seperti apa, diajarin sama guru kayak gimana, atau mungkin kalian ngikut organisasi atau kajian gitu ya, komunitas, itu gimana cara pandang ya tadi ya, sosial tuh, lingkungan kita gimana melihatnya. Dan itu berhubungan sama yang ketiga, yaitu nilai tradisional yang bisa membatasi akses ke pengetahuan tentang seks. Kalau misalnya kita selama ini dilarang nih untuk mengakses pengetahuan seperti ini, nah itu juga bisa berpengaruh tuh ke hasrat seksual. Karena dari awal aja misalnya kita diajarin kalau we shouldn't know about sexual stuff, kita nggak boleh tahu pokoknya tentang hal yang berhubungan seksual, ya gimana bisa mau punya akses gitu. Nah, sebenarnya faktor budaya dan sosial ini adalah faktor yang sangat signifikan dalam mempengaruhi hasrat seksual dan menjadi faktor yang cukup besar dampaknya di Indonesia. Oleh karena itu, kepekaan dan kesadaran budaya sangatlah penting. Makanya dalam sex education juga ya ngomongin tentang moral and value and ethics gitu ya. Sama apa lagi ya sebelum aku akhirin videonya? Ya, jadi intinya hasrat seksual itu tuh ada komponennya yang mendorong kita punya keinginan itu. Dan sekali lagi, punya hasrat seksual itu normal. I hope you're not ashamed of having it. You should own it actually. Kayak ya udah, milikin aja gitu. Tapi beda ya milikin sama melakukan sesuatu. Nah, nanti kita bahas ya yang selanjutnya. Oke? Kalau gitu videonya sampai sini aja dulu aku akhirin. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye teman-teman.